Oke, masih dengan Profesor Kardus. Kehidupan. Kehidupan merupakan pembeda antara objek fisika, antara sistem yang memiliki proses biologis layaknya organisme, baik manusia, tumbuhan, dan sebagainya, dengan objek non-biologis. Namun, seperti yang kita tahu, sistem biologis atau organisme tak ada yang abadi, karena ada suatu fase terakhir yang akan membuat suatu sistem biologis tak lagi teraktivasi, berhenti bermetabolisme atau mati. Kematian dinarasikan sebagai akhir kehidupan. Namun, meski sebagian ilmuwan tak percaya ada fase lanjutan yang lebih abadi setelah kematian, namun beberapa fisikawan lainnya percaya setelah kematian ada fase immortality atau keabadian yang bahkan dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal tersebut dikenal sebagai quantum immortality atau keabadian kuantum. Ya, mayoritas dalam perjalanan antropologi umat manusia di hampir mayoritas budaya di dunia, terutama dalam teori religius atau keagamaan, pasti percaya adanya kehidupan setelah kematian. Bahkan budaya-budaya kuno percaya adanya multiverse, sistem banyak dunia, sebuah alam yang berbeda dengan alam yang kita jalani saat ini. Mereka percaya adanya roh-roh leluhur, iblis, dewa-dewa yang mengatur kehidupan. Bahkan 3 agama Abrahamik utama yang mayoritas kita percayai, seperti halnya Yahudi, Kristen atau Islam, percaya adanya keilahian Tuhan yang esa, yang abadi, pengatur segala kehidupan di alam semesta ini, pencipta surga dan neraka yang akan kita tinggali setelah kehidupan ini. Meski banyak kisah-kisah dalam kitab suci yang mengisahkan segala hal tentang immortality atau kehidupan setelah kematian, keabadian, bahkan cerita-cerita orang yang telah hidup dan kemudian mati suri, mengalami perjalanan spiritual yang di luar nalar. Tapi untuk pembuktian konkretnya memang sangat sulit untuk dijabarkan. Karena itu, sebagian ilmuwan banyak yang tak percaya hal-hal seperti itu. Namun, tahukah Anda, kini beberapa teori fisika kuantum telah mencoba menginterpretasikan dan menjabarkan hubungan dunia kuantum dengan keabadian setelah kehidupan. Seperti yang umum teman-teman ketahui, fisika kuantum adalah bidang fisika yang jauh berbeda dengan perilaku fisika makroskopik yang bertentangan dengan determinisme klasik yang umum kita temui di sekitar kita. Fisika kuantum tidak dapat diprediksi. Segala hal di ranah ini bersifat probabilitas atau kemungkinan. Bahkan sebuah pengukuran tidak dapat dipastikan nilai keakuratannya. Meski tampaknya fisika kuantum sulit untuk diprediksi, namun pada dasarnya hukum di dunia ini adalah mutlak. Seperti yang Einstein pernah katakan, Tuhan tidak pernah bermain dadu, yang artinya aturan di ranah ini pasti. Meski mayoritas kita masih belum menemukan cara untuk mengungkapnya secara penuh. Meski umumnya keadaan di dunia kuantum, dunia yang bekerja di ranah fundamental yang lebih kecil daripada atom, yang secara kasat mata sulit untuk diamati, layaknya objek-objek metafisik atau astral, seperti yang beberapa dari kita percayai. Ya, secara harafiah, partikel-partikel di dunia kuantum tak memiliki posisi atau kecepatan yang pasti. Mereka bisa ada dan tampak tak ada. Keadaan ini yang disebut sebagai superposisi. Sebuah partikel dapat berada pada 2 posisi secara bersamaan dalam satu waktu, dalam satu pengukuran. Perilaku ini sangatlah unik. Partikel seperti elektron atau foton dapat memiliki 2 kepribadian dan wujud, dualitas, yakni dapat kita amati layaknya partikel atau sebagai gelombang, yakni sebuah sinyal. Dapat tampak berwujud fisik, yakni partikel, juga dapat berperilaku layaknya metafisik atau astral, berbentuk sinyal atau gelombang. Tak hanya itu, keanehan-keanehan yang membingungkan lain dalam dunia kuantum banyak yang berperilaku layaknya dunia astral, seperti halnya perilaku entanglement, di mana
objek kuantum dapat saling terjerat meski dipisahkan oleh jarak yang sangat super jauh, atau perilaku quantum tunneling yang dapat menerobos penghalang potensial, layaknya makhluk astral yang menerobos apa saja, dan banyak lagi yang lainnya. Fisika kuantum memang sangat membingungkan, layaknya dunia lain yang sulit untuk kita pahami. Tapi bukan kalian saja yang sulit untuk memahaminya. Bahkan Richard Feynman yang mengembangkan teori elektrodinamika kuantum juga pernah mengatakan, tak hanya saya, bahkan mayoritas umat manusia tak akan dapat memahami mekanika kuantum secara akurat dalam hakikat realitas. Ya, begitu pula dengan realitas yang kita jalani saat ini. Kita hidup, bernafas, bermetabolisme, beraktivitas, dan sebagainya. Diketahui, hal-hal yang kita lalui selama ini berada di ranah determinisme kausal, dalam ranah fisika klasik atau makroskopik. Selain itu, hidup kita juga pasti terikat dengan fisika kuantum. Segala objek makroskopik di alam semesta tersusun dari perilaku kuantum. Ya, sebagian di antara kita masih hidup dan sebagian lagi sudah meninggal. Saat mati, organisme pasti berhenti bermetabolisme. Tubuh dan organ selanjutnya akan terurai, hancur lebur. Tapi meski secara fisik keadaan kita akan lenyap, namun ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kesadaran kita belum tentu lenyap begitu saja. Sinyal-sinyal tersebut terkadang masih dapat dirasakan secara kuantum, meski sulit untuk dibuktikan. Beberapa kelompok manusia meyakini roh adalah sinyal dan kesadaran yang berada di alam yang berbeda dengan kita. Meski beberapa fisikawan tak mempercayai hal tersebut. Saat ini, makhluk seperti manusia atau kita yang masih hidup diketahui memiliki lebih dari 78 organ yang berbeda. 5 di antaranya sangat super vital. Salah satu di antara 5 ini tak bekerja, kita pasti disebut sudah mati. Setiap organ kita diketahui tersusun dari sel-sel. Sel-sel tersebut sebenarnya adalah susunan molekul yang sangat kompleks, dan molekul-molekul tersebut tersusun dari atom-atom kompleks. Diketahui ada lebih dari 70 oktilion atom penyusun tubuh kita. Atom-atom tersusun dari inti penyusun atau partikel, di mana partikel-partikel ini bekerja dalam ranah fisika kuantum yang terkadang keadaannya memiliki 2 kepribadian, baik partikel atau gelombang sinyal. Saat ini, para ilmuwan meski bingung bagaimana susunan atom-atom tersebut dapat membentuk molekul dan sel hingga organ yang akhirnya dapat memiliki dan menyusun kehidupan, beregenerasi, menyembuhkan diri sendiri, bermetabolisme, hingga menciptakan kesadaran, jiwa atau nyawa yang membuat kita hidup. Ya, organ bisa hancur atau mati, namun atom yang menyusunnya umumnya tetap abadi, terutama atom-atom stabil penyusun tubuh kita. Mereka tak akan berubah karena sifatnya bukanlah atom radioaktif yang dapat meluruh dan dapat berubah. Begitu pula saat kita mati, organ kita pasti akan hancur. Namun, atom-atom tersebut mungkin hanya tersebar, berpindah, disantap organisme lain, tapi mereka tak akan pernah lenyap. Hal-hal seperti ini dijabarkan sebagai immortality atau keabadian kuantum. Diketahui, struktur penyusun tubuh kita 99% adalah hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen. Hidrogen sudah ada di alam semesta ini sejak awal alam semesta ini lahir. Begitu pula oksigen, karbon, dan nitrogen. Mereka sangatlah tua. Jadi, meski secara harafiah kita berumur 20 atau 30 tahun, namun faktanya struktur atom penyusun tubuh kita sudah berusia sekitar 13 miliar tahun. Seperti yang kita tahu, setiap partikel penyusun tubuh kita berperilaku probabilistik dengan 2 sifat, yakni berwujud partikel dan gelombang atau sinyal. Beberapa ilmuwan yang percaya bahwa roh dan jiwa itu ada karena perilaku immortality kuantum, perilaku fisika kuantum yang abadi. Ada beberapa teori yang diketahui saat manusia mati,
raga atau tubuh yang hancur hanyalah perilaku wujudnya yang hancur, yakni keadaan partikel penyusunnya yang kemudian terurai di alam semesta ini. Namun berbeda saat jiwa atau roh keluar dari wadahnya. Hal ini merupakan pemisahan gelombang atau sinyal pada partikel. Roh dan keadaan astral terkadang dapat dirasakan dalam bentuk sinyal-sinyal metafisik. Namun, keadaan quantum immortality atau keabadian kuantum menjadi pembeda. Karena entitas kuantum berwujud gelombang dan partikel, di mana partikel atau wujudnya akan terurai di alam semesta. Wadah, organ, atau tubuh hanyalah perilaku partikel tersebut. Namun, gelombang atau sinyal dan energi akan tetap abadi. Roh dan jiwa diteorikan merupakan perwujudan keabadian kuantum tersebut. Beberapa ilmuwan sebelumnya telah mencoba menafsirkan hal tersebut, seperti halnya Max Tegmark, Hugh Everett, dan lain-lain. Meski begitu, karena hal seperti ini sangat sulit untuk dijelaskan secara ilmiah dan konkret, teori-teori seperti ini kerap disisihkan dalam komunitas fisika. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang quantum immortality. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Cardus bersama Richard Feynman mengabarkan.